wabarakatuh. Selamat bergabung tentunya di channel Lalu Asmuni. Baik, untuk channel ini saya akan peruntukkan untuk pengguna ya YouTuber yang tentunya ingin belajar mengenal Microsoft Office. Baik itu Office Word, Excel dan PowerPoint ya. Namun untuk kali ini saya akan berbagi tentunya ya atau berbagi pembelajaran untuk pengguna yang awam ya atau yang baru mengenal Microsoft Office 2010 ya. Untuk sahabat yang sudah profesional atau yang sudah mahir di bagian Word ya atau Office, silakan video kami diabaikan saja ya, karena ini untuk pemula atau yang baru belajar Microsoft Office 2010. Oke, pertama-tama tentunya sahabat semuanya ya. Jadi saya akan memperkenalkan dulu untuk logo Office 2010-nya agak berbeda dari 2007 ya. Jadi ini agak sedikit berbeda. Nah, kemudian logonya seperti ini ya, sahabat YouTube. Untuk Word-nya, kemudian untuk Excel-nya jadi logonya seperti ini, dan ini untuk PowerPoint-nya. Dan ini adalah channel yang tentunya akan saya peruntukkan untuk belajar Microsoft Office ya. Oke, pertama-tama tentunya kita buka dulu ya. Untuk membukanya kita bisa menggunakan dua cara. Bisa diketik dengan cara double klik maksud kami. Kemudian bisa juga diklik kanan lewat kursor atau mouse, lalu arahkan kursor ke bagian oven ya. Baik, kita langsung saja, tentunya kita double klik saja ya, kita langsung buka Word atau Microsoft Word 2010-nya ya. Oke, kita tunggu sebentar, proses masih loading. Oke, kita sudah dihadapkan dengan Office Word 2010 ya. Jadi untuk Excel dan juga PowerPoint-nya nanti kita akan lanjut di part-part berikutnya. Oke, tentu untuk pemula ya, pertama-tama tentunya cara mengatur fake untuk Office 2010-nya, yaitu sahabat bisa melalui file atau bisa juga melalui title bar, yaitu fake layout ya. Oke, ini namanya title bar ya. Jadi ada home, insert, kemudian ada fake layout, kemudian reference, mailing, review dan view ya. Oke, di sini ada home. Home ini bagiannya untuk fokus untuk tulisan ya. Di sana ada untuk memperbesar tulisan, membuat tulisan menjadi miring, warna tulisan, kemudian memposisikan tulisan dan memberikan aksesoris tulisan ya. Oke, untuk pemula ya. Jadi pertama-tama kita mengatur teksnya dulu. Jadi kita masuk di fake layout ya. Kemudian kita arahkan kursor kita di size. Setelah itu kita tentukan ya kertas yang akan kita gunakan, ada letter, ada A4, ada legal dan lain-lainnya. Namun yang tentunya umum atau yang sering kita gunakan yang dua ini ya, antara A4 dengan legal atau F4 ya. Oke, untuk sahabat yang tentunya yang baru belajar ya atau yang ingin belajar, kita langsung saja pilih fake yang akan kita gunakan ya, yaitu misalnya kita menggunakan legal ya. Oke. Baik, kemudian di sini kita akan masuk di title bar yang home, bagian home ini. Nah, di sini sahabat ya jadi bisa melihat bahwa di sini adalah bermacam-macam pengaturan untuk desain tulisan ya. Oke, saya akan lanjut, saya akan menulis dulu. Di
Di sini kita sudah menuliskan ya, sahabat pengguna Office 2010 ya. Nah, perhatikan di sini ada title bar-nya, kemudian ada, subbar-nya juga, ada bagian-bagiannya ya. Oke, kita mulai dari home ya. Untuk mengubah bentuk tulisan, jadi bisa sahabat langsung klik ke bagian font. Di bagian font ini ada untuk mengubah bentuk tulisan, kemudian ada untuk memperbesar, memperkecil, besar kecil, dan juga untuk memberikan efek bayangan atau style tulisan. Ya, di sini lengkap sekali. Kemudian di bagian paragrafnya sini untuk mengatur posisi ya, kemudian memberikan label atau tanda. Ya, ada tanda simbol, kemudian ada juga angka ya, bisa juga menggunakan Romawi dan juga huruf abjad ya. Kemudian di sini ada bagian paragrafnya, misalnya kita membuat paragraf 1 dengan angka, kemudian paragraf 2 yang diikuti dengan bagiannya untuk huruf misalnya A atau Romawi, tinggal kita klik yang ini ya. Baik, untuk pertama kalinya ya kita akan mencoba untuk merubah bentuk tulisan dulu ya. Oke, kita klik langsung di bagian font, ya. Ini bagian fontnya, kita klik dan di sini kita bisa mengganti atau merubah bentuk tulisan sesuai dengan keinginan kita ya, sahabat pengguna Office 2010. Misalnya kita menggunakan Arial ya, di sini Arial. Oke, kita sudah rubah. Kemudian untuk membuatnya menjadi tebal ya, bisa kita menggunakan simbol huruf B ya, di sini untuk membuat tulisan menjadi tebal. Oke, sudah kelihatan ya, sudah berubah. Dan untuk membuat efek miring pada tulisan kita menggunakan I ya, simbol I. Nah, tulisan akan berubah menjadi miring. Untuk memberikan garis bawah atau garis bawah tulisan kita menggunakan simbol U ya. Di sini ada huruf U. Nah, seperti itu ya sahabat pengguna Office 2010. Kemudian di sini juga kita bisa memperbesar ya. Memperbesar font tulisan, bisa kita langsung klik simbol A-nya yang ada simbol huruf besarnya. Untuk memperkecilnya bisa kita klik sampai huruf yang kita inginkan ya, besaran hurufnya yang kita inginkan. Kemudian untuk otomatisnya juga ada di sini ya, tinggal kita pilih mau berapa besar fontnya ya, jadi tinggal dipilih. Di sini ada dari 8 sampai 72 ya, bisa juga manual ya, jadi tinggal kita blok kemudian tuliskan misalnya 50, tinggal enter, maka tulisan akan berubah secara sendiri. Namun di sini kita menggunakan 11 dulu. Untuk selanjutnya kita akan coba memberikan efek warna ya, jadi di bagian home ini banyak sekali ya untuk varian-variannya atau variasi untuk hurufnya atau untuk fontnya ya. Memang didesain untuk bagian font. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada paragraf ya, ini untuk posisi ya. Di bagian paragraf ini ya ada untuk posisi tengah, kemudian rata kanan ya, ada rata kiri juga, ini rata keseluruhan. Rata keseluruhan ini akan terlihat apabila teks ini memenuhi kolom fact maksud kami ya. Oke, kita coba ya, kita copy, kemudian kita paste biar kita bisa melihat hasilnya. Oke, ini saya coba copy ya. Kita akan buktikan di bagian paragrafnya ya, apa fungsi dan tentunya tujuan dibuatnya simbol seperti ini ya. Jadi ini maksudnya ya sahabat pengguna Office. Jadi ketika kita klik full paragraph ya, di full ini namanya justivity ya, justivity, untuk membuat tulisan kita menjadi full ya, sesuai dengan boarding atau garis tepi pada page Office 2010 kita.
Kemudian untuk memberikan tanda ya, misalnya kita mau buat tanda masing-masing paragraf, misalnya bisa kita menggunakan yang ada simbol atau logo pada bullet ya, bullet. Nah, di sini ada sesuai dengan pilihan kita ya, bisa kita misalkan membuat kode tulisannya menjadi centangan. Oke, ketika kita enter maka dia akan mengikuti secara otomatis ya, dia akan mengikuti secara otomatis. Oke, untuk mengembalikannya kita klik undo saja ya. Oke. Baik untuk sahabat, kemudian fungsi dari ini ya, dari simbol AB, kemudian ada simbol A, di bawahnya ada warna ya. Ini untuk memberikan warna pada teks kita yang kita buat ya. Misalnya kita mau memberikan tanda warna ya, atau memberikan warna pada teks atau tulisan yang kita anggap penting ya, bisa kita gunakan. Kita coba dulu, misalnya kita pakai warna hijau. Misalnya ini saya anggap penting ya dalam kuliah saya. Nah, tadi warna ini akan memberikan blok ya, tanda ya, sama kayak sering kita gunakan biasanya di perkuliahan atau di membuat tugas-tugas sekolah ya. Ketika itu kita anggap penting atau merasa menjadi rangkuman ya, jadi kita bisa berikan tanda pakai ini. Oke, kita kembali lagi pakai undo ya. Nah, jadi sudah selesai. Kemudian apa fungsinya ya ini? Yang ini untuk memberikan warna pada teks atau tulisan kita, tapi tidak di blok ya. Jadi warna ini dia akan mengikuti bentuk tulisan, jadi tidak ada tanda blok atau sebagai sampul di belakangnya ya. Beda dengan yang ini, kalau ini dia memiliki sampul atau jadi ground dasarnya ya, jadi ada dasar istilahnya ya. Kemudian kita lanjut, baik kita kembali dulu ya, kita kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian paragraf ya. Jadi ini ada bagian untuk line end-nya ya. Jadi ini untuk mengatur jarak paragraf tulisan kita ke bawah ya, bisa kita gunakan 1,5, 2,0 dan seterusnya. Oke, bisa digunakan. Untuk yang ini untuk mengatur paragrafnya ya, jadi insert indent ya. Indent di sini bisa kita gunakan ketika kita mau menggeser paragraf atau tulisan kita ke posisi ke samping ya, bisa juga kita geser lagi misalnya ke kanan, ke kiri ya, maksud kami. Nah, jadi dengan ini kita bisa menggeser secara otomatis ya, tanpa kita menggunakan tool ini. Kemudian kita lanjut ya, kita bahas yang sering-sering kita gunakan saja dulu ya, seperti itu. Oke, kita kembali dulu, kita ke awal ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk di insert ya. Nah, di insert ini banyak sekali tentunya sub bar yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk tugas ataupun untuk membuat apa ya, mungkin ada tugas dari guru atau dari dari organisasinya, bisa kita gunakan insert. Jadi insert ini banyak sekali ada bar untuk membuat label atau kolom, kemudian untuk memasukkan gambar, dan di sini juga ada clip art ya. Clip art ini untuk memberikan simbol pada ya mungkin cover tugas kita atau cover untuk buku kita ya, misal seperti itu, bisa kita gunakan clip art ini. Jadi di clip art ini nanti kita akan diarahkan ya, tinggal kita klik go, maka dia akan muncul misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, tapi nanti kita akan bahas ya, nanti kita akan bahas secara mendetail. Untuk pertama dulu kita perkenalkan dulu bar dan fungsinya. Titel-titel bar yang ada di
di layar Office 2010 tentunya. Kemudian, di insert ini banyak sekali juga ada hyperlink, jadi ini bisa kita gunakan untuk nge-link ya. Kemudian ada word art ini untuk membuat, style tulisan juga ya. Kemudian ada drop cap. Drop cap ini bisa kita gunakan misalnya kita mau membuat ya istilahnya buku cerita atau, apa ya, buku-buku tentang kehidupan kita, bisa kita gunakan ini untuk membuat variasi-variasinya. Untuk word art ini untuk mengubah gaya tulisan atau bentuk tulisan yang kita desain untuk misalnya sebagai awal judul atau sebagai variasi di pertengahan tugas misalnya ya seperti itu. Oke, lanjut untuk ini, untuk questionnya ini bisa kita gunakan untuk membuat simbol-simbol ya. Jadi di sini untuk matematika ya, jadi bisa kita terapkan yang ini nantinya. Kemudian di sini ada juga simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau membuat simbol untuk matematikanya atau simbol untuk tulisan di depannya ya, bisa kita gunakan dan terapkan untuk ini. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada label ya, treble ya. Jadi di sini bisa kita membuat kolom ya, sahabat. Untuk membuat kolom, misalnya kita mau membuat kolom seperti ini ya, misalnya ke samping kita pakai 10 dan ke bawah misalnya kita pakai 15, bisa tinggal kita enter ya. Dia akan membentuk sebuah kolom. Untuk mengaturnya bisa kita atur lewat garis tepi ya yang ada pada kolom-kolom kita tersebut. Nah, kemudian kita lanjut, nanti kita akan bahas ya, kita perkenalan dulu untuk bar dan subbarnya, bar title maksud kami ya, dan subnya. Ada insert kemudian fake layout ya. Untuk fake layout ini untuk mengatur bagian kertas ya, ada page setupnya ini untuk mengatur bagian kertas kita, kertas yang kita gunakan untuk membagi fake juga ya, fake kertas. Ini adalah kolom, jadi saya coba hapus ini dulu ya, atau kita biarkan dulu yang tulisannya. Nah, kita coba yang kolom ya. Ini kolom ini untuk membagi kertas kita menjadi dua bagian atau fake. Kemudian untuk yang ini untuk size-nya ini untuk menentukan kertas yang akan kita gunakan, ada A4, ada letter, dan tentunya ada legal ya, bisa ditentukan nanti sendiri. Oke, kita kembalikan dulu untuk yang satu fake ya, satu kolom maksud kami. Kemudian di sini ada orientation. Nah, orientation ini digunakan untuk mengubah ya landscape, mengubah posisi kertas atau pack wood kita menjadi landscape ya. Kemudian di sini ada portalnya juga, bisa kita kembalikan, dan di sini ada pengaturan untuk garis tepi ya. Jadi ada yang otomatisnya. Jadi bisa kita juga menggunakan otomatis dan bisa juga kita menggunakan manual ya, sahabat pengguna Office 2010. Kemudian kita lanjut saja dulu ya, nanti kita akan bahas detailnya. Kita perkenalan dulu, ini fake color untuk membuat color pada fake atau teks kita ya, kertas background kertas kita seperti itu ya. Jadi biar lebih menarik lah ya hari kita menulis, biar tidak hanya berwarna putih saja, bisa kita tentukan di sini misalnya warna agak sedikit apa ya, hijau tua ya, bisa kita desain. Tapi ketika di print ya, jadi dia tetap warna putih yang akan keluar, tidak akan. Ini hanya sebagai tanda saja ya, warna tanda untuk mengubah style atau desain dari fake tempat kita menulis. Oke, kita kembalikan saja ya. Oke. Kemudian di sini ada fake border. Nah, fake border ini biasanya kita gunakan untuk membuat piagam atau mungkin membuat apa ya? Membuat tanda penghargaan mungkin untuk acara atau apa ya. Jadi dia akan memberikan efek kayak bingkai ya. Jadi seperti itu, sahabat solusi.
Oke, kemudian ada apalagi di sini ya? Di sini ada untuk pengaturan manualnya, misalnya kita ingin menggeser boarding atau garis tepinya itu ya. Jadi dia akan tergeser ya dengan indent ini ya, bagian ini, bagian paragraf ini. Kemudian selanjutnya ada apa lagi ya? Ada fake break. Fake break ini untuk melanjutkan atau membuat fake baru ya untuk word kita atau tulisan kita ya. Jadi cara mengembalikannya bisa kita pakai undo ya biar jadi satu lagi. Oke, kita lanjut kemudian di reference ya. Di reference ini ada bagian-bagiannya juga, ada add tag, kemudian insert enable, and add note maksud kami ya. Ada bagian captionnya, index, table, dan juga ada footnote-nya juga ya di sini. Nanti kita akan bahas ya. Jadi tidak bisa kita sekali membahasnya tentunya ya. Jadi pelan-pelan ya kita harus memperkenalkan saja dulu ya untuk pengguna. Kemudian di sini view ya. Di sini view ini untuk menampilkan ya di sini ada searching-nya untuk mencari kata atau kalimat dan juga ada sejenis kayak kamus ya. Misalnya kita mencari kalimat dengan apa ya, dengan perintah di sini kita bisa gunakan ya. Kemudian di sini ada word count-nya juga ya, luar biasa sekali. Tapi nanti kita akan bahas ya di fase-fase berikutnya. Untuk view ya di sini view ini kita bisa menampilkan master, maksud kami penggarisnya di sini ya. Bisa kita menampilkan penggarisnya di sini ada ruler ya. Jika kita menghilangkan checklistnya maka rulernya akan bersembunyi atau hidden ya. Kemudian zoom, di sini zoom untuk memperbesar ya penampilan dari teks kita tanpa mengubah persen dari fake yang kita gunakan ya. Kemudian di sini ada gradness ya. Grid lines ya, di sini ada grid line untuk kayak buku stream ya seperti itu. Kemudian ada notifikasi di sini keterangannya, misalnya kita buat berapa fake ya, jadi dia akan muncul mirip-mirip kayak PowerPoint ya tentunya. Oke, kita kembalikan saja dulu. Oke, kita kembali dulu ya. Kita ke home ya, jadi kita kembalikan dulu sahabat solusi ya. Oke, kita sudah kembali. Nah, jadi seperti itu ya sahabat solusi. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi ya terkait dengan title bar atau subbar yang ada pada Office 2010. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita di awal jumpa ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya bisa diterapkan nanti di rumah masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Office 2010.